Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah anatomi fisiologi yang beranggotakan saya sendiri, Damara Agustina, dengan NIM 2002050092. Selanjutnya ada Mega Pratama dengan NIM 2002050106. Selanjutnya ada Salsa Astikasari dengan NIM 2002051117 dengan dosen pengampu Ibu Yeni Triutami SKM MPH. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Fisiologi Perinatal. Pengertian perinatal. Perinatal adalah periode 22 minggu setelah masa gestasi dan berakhir 7 hari setelah kelahiran. Pengkajian segera setelah lahir sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penyesuaian bayi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin atau dunia. Pengkajian tahap 1. Pengkajian tahap 1 adalah pengkajian bayi baru lahir atau BBL pada menit-menit pertama segera setelah kelahiran. Pengkajian tahap 1 bertujuan untuk mengkaji adaptasi bayi baru lahir atau BBL dari kehidupan dalam uterus ke kehidupan di luar uterus. Pengkajian tahap 1 dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian Apgar Score, yaitu metode sederhana untuk menilai secara cepat kondisi kesehatan BBL sesaat setelah kelahiran. Hal-hal yang dikaji pada BBL tahap 1. Yang pertama, appearance, yaitu warna kulit. Yang kedua, pulse, yaitu frekuensi jantung. Yang ketiga, Grimex, yaitu refleks terhadap rangsangan. Yang keempat, activity, yaitu tonus otot. Dan yang kelima, respiration, yaitu usaha nafas. Skala penilaian Apgar Score. Yang pertama, warna kulit atau appearance. Nilai 0 seluruhnya biru. Nilai 1, warna kulit tubuh normal merah muda, tetapi tangan dan kaki kebiruan atau akrocyanosis. Nilai 2, warna kulit tubuh, tangan dan kaki normal merah muda, tidak ada cyanosis. Yang kedua, denyut jantung atau pulse. Nilai 0 tidak ada. Nilai 1, kurang dari 100 kali per menit. Nilai 2, lebih dari 100 kali per menit. Yang ketiga, respon refleks atau Grimex. Nilai 0, tidak ada respon terhadap stimulasi. Nilai 1, meringis atau menangis lemah ketika distimulasi. Nilai 2, meringis atau bersin atau batuk saat stimulasi saluran napas. Yang keempat, tonus otot atau activity. Nilai 0, lemah atau tidak ada. Nilai 1, sedikit gerakan. Nilai 2, bergerak aktif. Yang kelima, pernapasan atau respiration. Nilai 0 tidak ada. Nilai 1, lemah atau tidak teratur.
Nilai 2, menangis kuat, pernafasan baik dan teratur. Kategori nilai Apgar. Yang pertama, nilai Apgar 7-10, menandakan kondisi bayi baik. Yang kedua, nilai Apgar 4-6, menandakan bahwa bayi mengalami asfiksia sedang. Yang ketiga, nilai Apgar 0-3, menandakan bahwa bayi mengalami asfiksia berat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam prosedur penilaian Apgar. 1. Pastikan pencahayaan baik. 2. Lakukan penilaian Apgar pada menit pertama, ulangi pada menit ke-5 dan menit ke-10. 3. Catat waktu kelahiran bayi. 4. Dokumentasikan hasil penilaian dan lakukan tindakan yang sesuai dengan hasil penilaian. Penata laksanaan pada bayi setelah dilakukan penilaian Apgar. Nilai Apgar 7-10, maka bayi dapat dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Bayi akan segera dihangatkan dan dilakukan asuhan bayi baru lahir normal. Nilai Apgar 4-6 dan 0-3, maka dilakukan resusitasi pada bayi. Sebelum tindakan resusitasi, dilakukan penata laksanaan awal sebagai berikut. Pertama, menjaga kehangatan bayi. Kedua, mengatur posisi bayi. Ketiga, menghisap lendir bayi. Keempat, mengeringkan bayi. Kelima, kembali mengatur posisi sebelum dilakukan tindakan resusitasi. Pengkajian tahap 2. Pengkajian tahap 2 atau yang disebut dengan masa transisional dan reaktivitas adalah pengkajian bayi baru lahir yang dilakukan pada 24 jam pertama kelahiran. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas bayi, apakah normal atau tidak normal, dan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan bayi baru lahir yang terjadi dan segera memerlukan pertolongan pelayanan petugas kesehatan. Hal-hal yang harus dikaji pada tahap 2 perinatal ada 2, yaitu penampilan dan perilaku BBL dan pemeriksaan fisik BBL. Penampilan dan perilaku bayi baru lahir. 1. Periode reaktivitas 1. Penampilan dan perilaku bayi baru lahir pada 30 menit pertama setelah kelahiran adalah sebagai berikut. Pertama, bayi kadang terjaga dengan mata tertutup. Kedua, memberikan respon terhadap stimulasi. Ketiga, menghisap dengan penuh semangat. 4. Menangis. 5. Warna kulit cyanosis. 6. Respiration rate dan heart rate meningkat. 7. Keluar mukus pada mulut. 2. Periode tidur. Penampilan dan perilaku bayi baru lahir pada 30 menit pertama sampai dengan 2 jam adalah sebagai berikut. 1. Respiration rate, heart rate, dan suhu tubuh menurun. 2. Bayi tidur nyenyak. 3. Menangis. 4. Mukus berkurang. 5. Warna kulit kemerahan. 6. Bising usus dapat didengar. 3. Periode reaktivitas 2. Penampilan dan perilaku BBL pada 2-6 jam pertama setelah kelahiran adalah sebagai berikut. Pertama, bangun dari tidur yang nyenyak. 2. Menghisap. 3. Respiration rate dan heart rate labil. 4. Bayi tersedak. 5. Bayi sering berkemih dan mengeluarkan mekonium. Pemeriksaan fisik BBL. 1. Kepala bayi. Raba sepanjang garis sutura dan fontanel. Apakah ukuran dan tampilannya normal? 2. Mata. Periksa reaksi pupil terhadap cahaya. Refleks mengedip terhadap cahaya dan sentuhan. 3. Telinga. Periksa telinga dengan bayangkan sebuah garis lurus melintas di kedua mata bayi secara vertikal untuk mengetahui bayi mengalami Down syndrome. 4. Hidung. Kaji bentuk dan lebar hidung. Bayi harus bernapas dengan hidung, dan jika melalui mulut, harus diperhatikan kemungkinan ada obstruksi jalan napas. 5. Mulut.
Periksa bibir bayi apakah ada sumbing atau kelainan. 6. Lidah. Periksa lidah apakah membesar atau sering bergerak. 7. Leher. Leher bayi biasanya pendek dan perlu diperiksa kesimetrisannya. Pergerakan leher harus baik. 8. Dada. Periksa gerakan dada saat bernafas. Apabila tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotoraks, parasis diafragma atau hernia diafragmatika. 9. Tangan. Periksa kedua tangan yang harus sama panjang dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. 10. Abdomen. Periksa abdomen tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernapas. 11. Punggung. Periksa keadaan punggung bayi dengan membalikkan badan bayi dan lihat punggungnya. Jalankan jari jemari Anda untuk menelusuri punggung bayi untuk merasakan benjolan pada tulang punggungnya. 12. Genitalia. Pada bayi laki-laki, panjang penis 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm. Periksa posisi lubang uretra. Pada bayi perempuan, cukup bulan labia mayora menutupi labia minora. Lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. 13. Anus dan rektum. Periksa adanya kelainan atresia anus. 14. Kulit bayi. Vernix pada kulit bayi tidak perlu dibersihkan untuk menjaga kehangatan tubuh bayi. Periksa warna kulit, adanya pembengkakan atau bercak-bercak. Pengkajian tahap 3. Pengkajian tahap 3 atau yang disebut dengan masa periodek adalah pengkajian BBL setelah 24 jam pertama kelahiran. Pengkajian tahap ini sangat penting dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bayi tersebut, karena pada tahap ini bayi perlu mendapatkan asuhan yang baik. Beberapa tindakan asuhan yang diberikan pada bayi pada tahap 3 atau masa periodik. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman. Yang kedua, pemenuhan buang air besar atau BAB dan buang air kecil atau BAK. Yang ketiga, mempertahankan suhu tubuh bayi. Yang keempat, pencegahan infeksi. Sekian penjelasan tentang fisiologi perinatal dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.